Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhat tullabi wa abna'i wa ikhwani, ahlan wa marhaban bikudumikum bihudurikum fi هذا الجلسة. وأقول لكم أنا مشتاق جدا إليكم، وكيف حالكم أيها الأبناء؟ لعلكم دائما بحال خير. أدعو الله لكم أن تكون دائما في حال الخير. Nah, Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu rindunya Ustadz dengan antum sekalian, yang Ustadz selalu mendoakan segala kebaikan untuk antum sekalian di rumah sana. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadz ingin meminta maaf kepada anak Ustadz sekalian, dikarenakan 1 minggu yang lalu Ustadz tidak bisa hadir bersama kalian pada pembelajaran kita pada awal minggu pertama di tahun ajaran baru. Dikarenakan Ustaz memiliki udzur yang syar'i dan Ustaz tidak bisa mendampingi kalian pada awal minggu tahun ajaran baru, dan Ustaz benar-benar meminta maaf pada anak-anak Ustaz sekalian. Nah, anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang anak-anak Ustaz sekalian ketahui bahwasanya Ustaz di tahun ajaran baru ini Ustaz diamanahkan untuk mengampu pembelajaran bahasa Arab. Ya, pembelajaran bahasa Arab yang kita gunakan pada tahun ajaran baru ini, yaitu buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, buku yang kedua jilid yang pertama. Dan insyaallah buku ini yang akan kita gunakan di kelas 9 ini. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar bisa menyelesaikan kitab ini dengan benar-benar mengambil faedah dari kitab ini, dan kita bisa mengoptimalkan pembelajaran kita dengan asyik dan seru bersama buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik yang kedua ini. Baiklah ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bab pertama dari buku ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan buku kita ini. Nah, di sini Ustadz sendiri sudah menyiapkan beberapa slide yang bisa kita saksikan bersama. Nah, di sini Ustadz ingin menyebutkan bagaimana pola buku yang akan kita belajar ini. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita menyaksikannya. Oke, baik ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, yaitu pada kitab Baina Yadaik, buku yang kedua jilid yang pertama, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagaimana pola pembelajaran pada kitab Baina Yadaik buku kedua jilid pertama ini. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah muatan materi pada buku kita ini sebanyak 8 bab. Dan setiap babnya mencakup 7 susunan utama. Di antaranya hiwar wa tadribat al-isti'ab wa mufradat. Jadi setiap bab yang ada pada buku Baina Yadaik kedua ini, di dalamnya itu terdapat yang namanya hiwar, yaitu percakapan. Dan
tadribat isti'ab, yaitu uji kompetensi, wa mufradat dan mufradat, yaitu kosakata. Jadi ini yang akan kita pelajari selama berjalannya pembelajaran pada setiap babnya. Di setiap babnya ada hiwar, ada tadribat isti'ab dan mufradat. Kemudian bab tersebut juga ada namanya aswat wa tadribat 'alaiha. Maksudnya apa? Di situ kita akan mempelajari yang namanya itu pola tentang huruf-huruf hijaiyah, dan kita akan juga mempelajari kaedah-kaedahnya tentang huruf, perbedaan antara huruf alif dan huruf hamzah, dan perbedaan antara huruf ya dan huruf alif maksura, dan yang lainnya itu akan kita pelajari di aswat. Dan di situ kita juga disajikan dengan tadribat, yaitu latihan-latihan untuk menguasainya. Kemudian dan juga di dalam buku Ar-Rabi'ah Baina Yaday yang kedua ini, pada setiap babnya juga dimasukkan tentang mulahadhah nahwiyah. Apa itu mulahadhah nahwiyah? Yaitu tatanan bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan grammar. Kalau bahasa Arab disebut dengan nahwu. Dan insyaallah pada setiap babnya kita akan mempelajari tentang kaedah-kaedah tatanan bahasa Arab. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita, setiap babnya juga dimasukkan dengan fahmu masmu' wal kalam. Fahmu masmu' artinya pemahaman kita dengan cara mendengar. Dan kalam yang dimaksud di sini adalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diberikan pertanyaan yang telah disusun, dan kalian menjawab dengan kemiripan sesuai dengan apa yang telah kalian pernah pelajari. Dan juga pada setiap bab juga dimasukkan dalamnya nas qira'i wa isti'ab wa mufradat, dan juga di dalamnya itu terdapat nas atau teks bacaan beserta dengan tugasnya, dan mufradat untuk menambah kosakata baru. Kemudian selanjutnya ada ta'bir muwajjah. Nah, ta'bir muwajjah ini merupakan sekumpulan latihan dari apa yang telah kita pelajari dari awal pembahasan bab sampai akhir satu bab tersebut. Dan itu dia akan dibuatkan sebuah latihan atau uji kompetensi untuk melihat seberapa jauh kita memahami pembelajaran selama satu bab tersebut. Nah, yang terakhir ada khat wa imla. Ya, khat yaitu latihan menulis, dan imla latihan untuk membedakan antara huruf. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, pastinya kalian masih belum memiliki gambaran tentang apa yang telah Ustadz jelaskan tadi. Nah, di sini Ustadz ingin memberikan kalian yaitu contoh dari apa yang telah Ustadz paparkan tadi. Yang pertama, contoh dari tentang hiwar dan tadrib isti'ab dan mufradat. Nah, sebelah kanan yang kalian lihat ini adalah contoh dari hiwar. Nah, nanti tentang bagaimana pembelajarannya akan Ustadz sampaikan ketika kita belajar pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sebelah
kiri Ustadz, itu yang disebut di sebelah kiri atas. Nah, itulah yang dinamakan dengan isti'ab atau latihan. Di situ terdapat latihan-latihan untuk melihat sejauh mana kita memahami dari hiwar yang telah kita pelajari. Dan kemudian yang di bawah tengahnya ada yang namanya mufradat. Nah, di situ kita diajak untuk mengenal mufradat-mufradat baru dengan cara menyelesaikan tadrib juga, menyelesaikan tugas. Nah, dengan itu kita mulai terbiasa dengan penggabungan kata dan kosakata yang baru yang belum pernah kita gunakan dan aplikasikan sebelumnya. Kemudian anak-anak ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustaz paparkan tadi tentang aswad. Nah, inilah gambarannya. Yaitu aswad tersebut menjelaskan bagaimana pengucapan dan penggunaan, ya, serta di buku yang kedua ini juga dilengkapi dengan kaedahnya, tentang kaedah huruf tersebut, bagaimana penggunaannya, di manakah dia di manakah kedudukan huruf tersebut, dan bagaimana ia tertulis, ya. Semua ada kaedah dan akan diperjelas pada pembelajaran kita nantinya. Dan juga terdapat dalamnya tadrib untuk melihat sejauh mana kita memahami tentang aswad tersebut. Dan insyaallah ini akan kita lalui juga di pertemuan kita nantinya. Kemudian selanjutnya, ini merupakan contoh dari mulahadhah nahwiyah, yaitu tentang ilmu nahunya. Dan beginilah tampilannya, dia dengan penjelasan dan juga dalamnya dilengkapi dengan tadrib, yaitu latihan lagi. Pasti anak-anak ustaz sekalian mengatakan, kenapa banyak sekali latihan? Nah, dengan latihan inilah kita bisa membiasakan diri kita untuk terbiasa dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan fahmul masmu' wal kalam. Nah, fahmu masmu' tadi seperti yang Ustaz katakan, nanti akan Ustaz putarkan audio percakapannya. Nah, kemudian kalian setelah mendengarnya, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang sesuai dengan apa yang telah kalian dengarkan. Nah, di sini kalian silakan menjawab di buku kalian dengan jawaban yang benar dan tepat. Kemudian yang takallam, seperti yang Ustaz katakan tadi, disediakan pertanyaan-pertanyaan yang memang telah kita lewati pada pembelajaran yang lalu. Kemudian kalian menjawabnya sesuai dengan apa yang telah dipelajari, ya. Bukan menjawab suka-suka, akan tetapi menjawab sesuai dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, sini kita masuk ke contoh nas qira'i, wasti'ab wa mufradat. Nah, yang sebelah kan Ustadz, ini merupakan sebuah teks, ya. Teks ini kita diminta untuk membacanya dan kita memahami apa maksud dan tujuan dari teks tersebut, ya. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk latihan membaca teks berbahasa Arab. Nah, di buku yang kedua ini tingkatan bahasanya sedikit lebih dinaikkan daripada buku yang pertama, buku Bernadette yang pertama. Nah, di buku Bernadette kedua ini sedikit ditingkatkan untuk menaikkan
kualitas bacaan kita. Setelah kita membaca nas atau membaca teks yang telah diberikan pada pembelajaran, maka selanjutnya kita mengerjakan latihan yang telah disesuaikan dengan teks tersebut. Dan latihan tersebut berfungsi untuk melihat sejauh mana kita memahami teks yang telah kita baca. Dan juga di dalamnya terdapat mufradat, penyesuaian kata, yang mana kita melihat sejauh mana kita memahami kosakata-kosakata baru pada teks tersebut. Kemudian ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya adalah contoh dari ta'bir muwajjah. Nah, ta'bir muwajjah ini merupakan kumpulan tadrib untuk menguji kepahaman kita selama kita memulai pada awal bab hingga akhir bab yang kita pelajari. Dan ini dikumpulkan menjadi satu, dan di situ kita bisa menilai, oh, kita sudah berapa banyak memahami pembelajaran yang telah kita pelajari selama satu bab. Dan yang terakhir di sini merupakan contoh dari khat wa imla. Ya, kalau khat kita berarti dituntut untuk belajar menulis. Ya, kalau imla kita dituntut untuk menuliskan kata-kata dengan huruf-huruf yang telah ditentukan. Nah, anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan penjelasan Ustaz tadi? Apakah mudah dimengerti? Jika belum mengerti, silakan anak-anak Ustaz sekalian bertanya pada forum yang telah kita sepakati. Anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembelajaran kita ke depannya, kita akan mencoba untuk memaksimalkan menggunakan bahasa Arab dan meminimalkan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita ingin membiasakan lisan kita ini terbiasa dengan bahasa Arab. Dan anak-anak Ustaz sekalian pun mulai terbiasa dengan ucapan dan bahasa Arab. Nah, anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sangat berharap walaupun kondisi kita seperti sekarang ini, Ustaz sangat berharap pada anak Ustaz sekalian agar terus semangat dan jangan pernah menyerah, jangan ditaklukkan oleh keadaan. Kita harus terus berusaha dan berupaya untuk senantiasa menuntut ilmu apapun keadaannya. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka harus mengukir batu untuk belajar, harus mengejar bulan untuk mendapatkan pencahayaan. Dan kita alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan, jangan sampai kita luput dari menuntut ilmu, karena kita nanti ketika menghadap pada Allah Azza wa Jalla akan Allah minta pertanggungjawaban kita dengan nikmat yang telah Allah berikan. Karena Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ustaz katakan tadi, bahwasanya kita akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran kita menggunakan bermetode bahasa Arab, dan kita akan meminimalisir penggunaan bahasa Indonesia. Tapi jangan khawatir anak Ustaz sekalian, karena kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kepada antum sekalian cara yang termudah untuk memahami pembelajaran kita yang menyenangkan ini. Anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz benar-benar mengharapkan kepada kalian semua agar serius, tidak main-main, tidak menyia-nyiakan waktu. Gunakanlah waktu yang telah ada bersama kalian saat ini dengan semaksimal mungkin. Jangan biarkan waktu tersebut berlalu begitu saja. Jangan biarkan hari-hari anak-anak Ustaz sekalian dihabiskan dengan bermain game. Jangan biarkan
hari-hari kalian menjadi sia-sia tanpa ada gunanya. Maka Ustadz menitipkan pesan pada anak-anak Ustadz sekalian, marilah kita di awal tahun ajaran baru ini kita benar-benar memaksimalkan, benar-benar berupaya, karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah ke depan menguji kita dengan ujian lebih dahsyat. Kita belum tahu apakah waktu senggang yang kita dapati sekarang bisa kita peroleh di masa depan. Maka selagi kita mampu, selagi kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkannya, maka marilah sama-sama kita berupaya untuk memaksimalkan kesempatan yang telah Allah berikan. Jangan lengah dengan waktu luangmu. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Jika ada kesalahan dari apa yang Ustaz sampaikan, Ustaz mohon maaf. Sekian dari Ustaz, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.